I don't know if have you been stuck between two-person arguing right about they're about to throw punches? Have you ever been in that situation? Yeah, I was in that situation a week ago, and of all places, it's a producers club. Oh shit! Yeah, it was Josh. He was about to fight with another comic, and I was traumatized by it. He was about to fight another comic in a green room. It's a very small green room, and the guy is huge, and he was upset because I think he got skipped. And I was stuck between those guys, and I'm very nervous because I never fight. I'm 43 years old, but I never fight. Yeah. I'm not that type of Asian. I'm Asian, but not that type of Asian. You know, the Japanese have samurais and ninjas. Chinese have kung fu. I'm from Indonesia. We have orangutan and Komodo dragon. So, you know, don't do those shit. And a fellow comic saw me. Ron Berman said he saw me, and he said my face turned white. I'm like, I was very scared. I might turn white. I'm so white. I'm about to tell people to go back to their country. Ini kota aneh banget ya. Minggu lalu, hari-hari gini, infonya berawan. Tadi malam gue cek, katanya hujan. Tadi pagi gue cek Alexa, di luar hujan atau enggak, dia bilang hujan. Pas gue buka pintu, ternyata salju. Kenceng lagi. Mungkin karena kotanya nggak bisa ditebak, makanya semuanya jadi lebih susah di sini. Orang ke New York tuh bukan cari kenyamanan, mereka mau mencapai sesuatu, dan mencapai sesuatu aja udah pasti nggak nyaman karena ada perjuangan, ada naik turunnya, ada gagalnya, ada proses pembelajarannya. Ditambah mencoba untuk mencapai sesuatu dengan segala susah payahnya tuh di kota yang juga nggak nyaman. Tapi semua orang bertahan di sini karena harapannya adalah kalau mereka berhasil mendapatkan yang mereka cari, tuanya mereka nyaman. Ketika kenyamanan itu benar-benar mereka butuhkan. Itulah kenapa orang di New York, dan itulah kenapa gue di New York. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Oke, sebelum gue lanjut, banyak yang memuji Adit atas bumper tadi. Itu bumper memang bumper baru, karena sudah 1 tahun, jadi gue pakai bumper yang baru. Nanti 1 tahun berikutnya ada bumper baru lagi, dan seterusnya. Tapi bumper yang bikin bukan Adit. Adit itu yang ngedit ini semua, dengan bagus. Tapi bumper tadi yang bikin adalah Randy, desainer gue, yang juga ngedesain IP-nya Work Life Trampoline, Hiduplah Indonesia Maya, yang bikin poster-poster untuk acara stand up gua, tuh Randy itu. Tapi yang bikin bumper tuh bukan Adit. Itu aja, cuma mau ngasih informasi. Buset saljunya, kenceng banget, nanti gua rekam deh. Mungkin masuk ke sini juga nih. Coba masuk ke sini. Oke. Tadi gua ngomongin soal susahnya memperjuangkan sesuatu di kota yang tidak nyaman. Dan itu kurang lebihnya yang terasa di minggu ini. Minggu ini isinya stand up aja tiap hari. Senin gue mau mulai stand up di Home Sweet Home Comedy Club. Bukan comedy club beneran, baru brandnya doang. Itu adalah comedy club yang dimiliki sama teman gue John Z Corona. Dia bikin open mic, Tighten Up Mic, di sebuah bar di Christie's Street, Lower East Side gitu. But the thing that's weird to me is how Josh handled the situation, because he was
violently passive aggressive. It's so weird because he tried to diffuse the situation, but it was also trying to instigate. It's so weird because at one point it was like, bro, what's your name, bro? Let me call you after this, bro. Relax. It's okay. I'm sorry, okay? I'm gonna call you after this, bro. But then after he diffused the situation, he was like, but what the fuck would you say that, bro? What the fuck you like that? You're fucking new in comedy? I was like, what are you trying to do, Josh? Oh my God. It's so weird. Terus gue open mic di situ. Terus hari Selasa gue open mic-nya di The Tiny Cupboard. Dia ada kayak neon sign baru gitu di belakang. Jadi lebih cantik. Terus itu adalah salah satu open mic yang ada feedback-nya. Jadi gue dapat feedback dan masukannya menarik. Akhirnya gue pakai untuk selanjutnya. That's my time. Thank you very much, everybody. Feedback is welcome. Everybody, yeah. Any feedback? On the martial arts stuff, like, you know, like you bring in a fights and you see the two people go at it, tell somebody's like, don't we have to get involved? And you start doing your katas, and you're like away in the corner, you know. Looking. That could be an act out or something like that. Yeah. Rabu gue open mic di The Producers Club di open mic-nya mereka. Which might not be the case in Indonesia because there's a lot of Muslim in Indonesia. It's the dominant religion. Almost 80% of Indonesian are Muslims. And in Islam, every man is allowed to marry up to 4 wives. Yeah, polygamous relationship. I'm a Muslim, but I'm not in a polygamous relationship. Not because I don't want to have 4 wives. I just don't want to have 4 father-in-laws. Too much, I don't like this one. Terus Kamis gue open mic di udah lama nih gue nggak kesini di McDougal di Bleecker Street di daerah Greenwich Village. Namanya apa ya comedy clubnya, gue lupa deh. Tapi temboknya hitam, bagus tuh comedy clubnya. Gue suka merhatiin comedy club yang ada di New York, tuh suka mikir sebenarnya harusnya bisa ada comedy club dengan format seperti ini. Makanya gue selalu bilang bangun comedy club tuh gampang, tapi ngisinya yang susah. Ngisi dengan penonton dan ngisi dengan komika-komika solid. Karena kayak comedy club tersebut ya, comedy shop itu dia, comedy shop di Greenwich Village. Predominantly Muslim country, almost 80% of us are Muslim, and Muslim men are allowed to have up to 4 wives, allowed to have in a polygamous relationship so they can fuck 4 wives. I'm a Muslim, I'm married, but I'm not in a polygamous relationship. But not because I don't want to have 4 wives. I just don't want to have 4 father-in-laws. I have one and it's, we don't talk. Itu tuh benar lu masuk ada bar, ya barnya juga paling banyak muat 50 orang. Habis itu masuk ke belakang comedy club paling banyak juga muat 50 orang. Di Indonesia tuh banyak tempat kayak gitu. Banyak banget. Kayak tadi gue bilang 131 Christie Street itu, si barnya itu, Home Sweet Home. Itu pas masuk ketemu bar, terus nggak ada batasan sama sekali, langsung ketemu, ada area duduk-duduk, terus ada yang kosong, dipakai comedy club, di situ dipakai stand up. Tiny Cupboard, mungkin agak kayak, dulunya gereja, gue pernah ceritakan itu dulunya gereja, terus nggak dipakai lagi, karena mungkin orang udah pada ateis. Terus ya lumayan lah, mungkin dapat tuh 100 orang di situ, terus ya udah diisi sama acara komedi. Itu juga tempat kayak gitu mau banyak ditemukan di Indonesia. Terus Kamis gue ke comedy shop, Jumat gue ke QED juga sama. Lu masuk ketemu barnya juga paling cuman bisa 20 orang, 30 orang penuh. Terus ada kayak kain, nah di balik kainnya itu adalah si tempat untuk, disebutnya bukan tempat untuk berkomedi, tapi komedi, musik, poetry, pokoknya tempat untuk siapapun untuk tampil lah gitu. Itu juga kapasitasnya paling banyak 30, 50, paling penuh banget tuh 50. You guys ever been in a situation where you're trapped between 2 people arguing? Like physically trapped between 2 people arguing? I went through that last week.
but it got worse. They were about to throw punches, right? And I was nervous. It was an open mic. So my friend was the comic running the open mic, and then there's this huge person, like American football, huge person. I think he was upset because he felt like he got bumped. And it was so scary because they were about to fight, and I'm trapped in between, and I can't fight. I'm Asian, but I'm not that kind of Asian. I'm not that kind of Asian. The Japanese are known for, samurais and ninjas. The Chinese is known for kung fu. I'm from Indonesia. We're known for Bali. It's not really that aggressive. We're all about beautiful bitches, beaches, and bitches. Jadi tempat-tempat kayak gitu banyak. Cuman ya gitu, bikin comedy club mah gampang. Ngisinya, ngisi dengan orang atau ngisi dengan komika secara konsisten. Ini salah satu masalah. Nanti gue mau bikin video kenapa di Indonesia nggak bisa ada comedy club. Maksudnya nggak bisa ada comedy club yang oke secara bisnis. Nah itu dia deh. Karena ada dua pendekatan, gue pernah cerita. Ada pendekatan bikin aja dulu, nanti kita pikirin gimana cara ngisinya, yang penting ada. Atau siapin dulu kebutuhannya, baru kita bikin comedy club. Nah, gue ngambil yang kedua. Makanya Comika belum punya comedy club. Yang ada di markas Comika itu sebenarnya studio. Studionya Comika Space untuk syuting. Dipakai untuk acara-acara stand up termasuk open mic. Nah, abis itu Sabtu gue seharian di rumah. Minggu gue ngisi acara. Namanya No One Has What We Have. Yeah, it's true. Every man are allowed to have up to 4 wives. I'm married and I'm a Muslim, but I'm not in a polygamous relationship. It's not that I don't want to have 4 wives. I don't want to have 4 father-in-laws. That's just it's just too much. I don't like this one right here. Itu adalah sebuah show stand up yang diproduseri sama 2 komika yang sebenarnya masih baru. Gue sering bilang kan tuh, ada banyak acara-acara yang dibikin sama komika baru. Komika senior juga banyak, tapi komika baru juga banyak yang bikin karena tidak ada yang kunjung ngasih mereka panggung. Mereka bikin panggung sendiri. Salah satunya 2 orang ini, pasangan namanya Yoni dan Catherine Geller. Mereka baru jadian nggak nyampe setahun, terus mereka bikin acara itu, di mana dibuka sama komika-komika, lalu headlinernya mereka berdua. Kadang-kadang mereka manggung bareng-bareng. Nah, ada 3 orang Indonesia datang. Gue juga kaget, nggak nyangka mereka akan datang. Terus yang satu malah dari Arizona, dari Phoenix. Kemudian, nah ada satu komika, dia bawa banyak banget, mungkin sekitar 80% orang tuh datang untuk nonton si komika ini, termasuk ibunya, bapaknya, keluarganya, temen kakaknya, gitu-gitulah datang semuanya. Sehingga ada sekitar 12-13 orang dan semuanya penonton gitu, jadi seru. Terus gue naik, serasa-rasa gue mah dibandingin sama semua line up paling pecah gue, termasuk si yang ngebuka. Terus pulang-pulang udah nggak dapat apa-apa, tidak ada duit. Padahal pada jual tiket ada penonton tuh, gue juga bingung tuh kenapa nggak, harusnya gue dapat duit setidaknya dari 3 penonton yang gue bawa, tapi nggak ada info apa-apa. Tapi udah, seperti banyaknya komika yang ada di New York, stage time untuk beberapa komika yang ada di level tertentu, stage time lebih berharga daripada uang yang kita terima. Jadi itu yang dicari, itu yang diburu, dan ketika itu didapatkan, itu yang disyukuri. Jadi selama satu minggu isi stand up 6 dari 7 hari, 1 harinya istirahat. Tapi gitu, seperti yang terjadi hari ini, suhu tuh nggak jelas banget. Kadang panas. Jadi kita bisa buka aplikasi weather, tapi itu nggak bisa ngasih gambaran bener-bener. Kita ngecek
paginya aja ngomongnya kayak gitu, abis itu ntar dalam hitungan jam beda lagi gitu. Dan itu baru ngomongin cuaca. Transportasi umum, untung kemarin hari Senin, ini gue ngerjain hari Selasa. Kemarin hari Senin, gue nggak keluar rumah. Karena hari Minggunya gue udah keluar rumah, jadi Seninnya gue di rumah aja. Gue baca informasi kereta kan. Ternyata kereta 7, kereta yang sering banget gue pakai keluar masuk Flushing, Queens, itu ada kebakaran. Ada kebakaran di atas rel. Mungkin ada korslet, mungkin juga karena ada penduduknya itu isinya gembel semua tinggal di situ. Mungkin gembel itu kali ngerokok atau apa, jadi ada kebakaran. Akhirnya keretanya ketunda. Keretanya berkurang bahkan, disuruh ganti. Ada sekali waktu gue lagi naik kereta, harusnya nyampe stop gue, tapi satu stop sebelum pemberhentian gue seharusnya. Jadi harusnya gue berhentinya di Flushing, Main Street. Tapi di Metz Village Point dia berhenti. Terus dibilang semuanya suruh keluar, ada shuttle bus gratis untuk dibawa ke situ. Jadi gitu, keluar, turun, naik. Serba tidak jelas lah. Ada sekali waktu, minggu lalu nih kalau nggak salah, iya bener, minggu lalu di episode ini. Gua itu tadinya mau open mic hari Rabu di Grizzly Pear Midtown. Gue DM SP yang ngelola, gue bilang, SP masih ada slot nggak untuk, gue DM-nya pagi, masih ada slot nggak untuk ntar sore di Grizzly Pear Midtown? Oh ada, nanti datang aja. Udah nih, gue siap-siap mau berangkat, udah kelar makan siang kan, sorean gue berangkat tuh. Tiba-tiba dia DM, sorry open mic-nya batal karena daftar cuma 2. Itu aja aneh menurut gue, karena Grizzly Pear Midtown, karena tempat baru, gue belum pernah kesana sama sekali. Gue seringnya ke Grizzly Pear yang ada di McDougal Street, pasti banyak stock shot-nya. Yang belakangnya hitam terus tulisannya cuma Grizzly Pear. Itu tempat yang paling sering membuat gue ngerasa percuma jadi komika karena open mic di situ anyep mulu, nggak tahu kenapa gue. Anyep mulu di situ, nggak enak lah. Tapi gue sering ke sana karena itu salah satu yang paling konsisten. Nah, dia buka gedung baru, karena gedung baru orang tuh pada ke sana, open mic di sana jadi rame, open mic yang di McDougal Street jadi sepi. Jadi gue pikir kalaupun ada masalah adalah nggak dapat tempat. Pas dapat tempat, ternyata nggak jadi karena orangnya cuma 2 yang daftar. Itu aja aneh banget. Emang nih bukan kota yang tepat untuk nyaman. Kemarin waktu gue show di No One Has What We Have, gue sempat ngobrol sama si Catherine. Dia bilang gimana sejauh ini? Terus gue bilang ya gitu deh, ya tinggal di New York aja gitu. Maksudnya gimana? Ya kan kita kesini bukan untuk cari kenyamanan. Iya bener bukan gitu. Ya emang nggak ada yang kesini untuk cari kenyamanan. Emang bener-bener di sini tuh untuk berjuang gitu. Udah mah ngebangun karir penuh perjuangan. Kayak tadi aja tuh prosesnya tuh. Gue ngejalanin hari-hari. Kita mau bikin rencana aja susah di kota ini. Udah gitu, maksudnya ngebangun karir aja susah. Habis itu kita susah membangun karir yang butuh perencanaan di kota yang tidak terduga ini. Makanya kan ada istilah if you can make it here, you can make it anywhere. Sebenarnya tidak terlalu tepat karena gue punya beat soal itu. New York itu jelek-jelek gini banyak fasilitas. Kadang nggak handal, tapi masih ada fasilitas. Kayak internet, 5G, transportasi yang nyambung, comedy club banyak. Sementara, ya coba aja tuh orang yang berseloroh, if you can make it here, you can make it anywhere. Coba aja tinggal di beberapa daerah di Indonesia yang kayak di NTT gitu, nyari air aja mesti jalan jauh banget gitu. Tapi gue ngerti kenapa mereka bilang if you can make it here, you can make it anywhere. Karena yang lahir dari orang-orang yang hidup di sini adalah semangat juang, tahan banting, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk ya udahlah berhadapan dengan segala ketaian kota ini. Orangnya kayak tai, pemerintahnya kayak tai, transportasi umumnya kayak tai, suhunya kayak tai, semua kayak tai, bahkan baunya kayak tai. Baunya kayak tai banget kadang-kadang. Sebel banget gue kadang-kadang kalau kita naik subway terus keluar di daerah-daerah Times Square gitu atau 42nd, 44th Street. Pas di stasiun subway-nya tuh buset, kombinasi bau ganja sama bau kencing. Aduh itu nggak enak banget. Tapi nggak punya pilihan lain.
Nah makanya gue kadang suka bingung sama orang yang ketika masih muda pengen nyaman. Gue ngerti sih, gue ngerti kenapa. Karena seumur hidupnya susah. Sekalinya dapet nyaman, kenapa gue disuruh keluar? Jawabannya adalah karena itu jebakan. Masuk ke sini karena itu jebakan. Ketika lu nyaman, lu kan diem dan berhenti dan tidak bertumbuh, tidak berkembang. Dunia maju terus, dunia terus bertumbuh, dunia terus berkembang. Ketika saatnya lu menyadari itu semua, lu nggak tertinggal dalam kata lu mundur, enggak. Lu di situ, tapi semuanya udah maju. Makanya gue bilang, lu mesti tahu, ini kenyamanan ini itu kenyamanan karena udah nyampe tujuan atau kenyamanan karena lu lagi di rest area. Kalau lu lagi di rest area, boleh istirahat, boleh nyaman, jangan lupa lu mesti jalan. Karena yang lain melanjutkan perjalanan. Ya kan? Tapi pertanyaan lebih penting dari situ sebenarnya tujuan. Nah ini yang paling sulit sekali. Orang banyak yang nggak tahu tujuannya kemana. Hampir semua. Ada banyak komika juga. Nggak usah jauh-jauh. Yang deket-deket sama gue juga kalau ditanya mau kemana juga nggak tahu dia. Nggak ada tujuannya. Tujuannya nggak ada. Biasanya bermodal gampang lah, nanti juga bisa lah gitu. Dan kalau misalkan mau bermodal itu ya nggak apa-apa juga. Tapi lu nggak bisa ngeluh. Ketika ntar-ntar tuh nggak bisa ngeluh. Udah diajak jalan. Karena kenyamanan itu kalau mau nyaman tuh nanti ketika udah tua. Ini kan umur gue 43 ya. Juni nanti 44 tahun. Sekiranya seseorang menjalankan kehidupan pada umumnya, menikah, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, ada biaya-biaya itu. Yang bisa dipastikan adalah nggak nyaman ke depannya. Sehingga kalau lu mau nyaman sekarang, oke, tapi siap-siap. Karena lu harus berlanjut dalam perjalanannya. Gue nggak pernah ngelihat sebuah klip di Instagram. Bedanya sapi sama banteng apa bison ya, gue lupa. Jadi ini misalkan ada sapi, terus ada banteng misalkan atau bison. Terus ada badai datang. Sapi lari menjauh dari badai. Bison lari menuju badai. Sapi lari menjauh dari badai karena takut ketemu badai kan. Jadi dia ngabur, nggak mau kena hujannya, nggak mau kena badainya. Tapi lama-lama sapi itu sadar bahwa dia nggak bisa lari lebih kenceng daripada badai tersebut, akhirnya kena juga. Akhirnya sapinya lari, hujannya jalan, ya udah bareng-bareng aja. Sampai akhirnya mungkin lama-lama dia badainya cabut, ya dianya keburu basah kuyup. Lama lagi di basah kuyupnya. Kalau si bison atau banteng ini, bison kelihatannya, itu dia lari menuju ke badai karena dia tahu justru itu yang akan membuat masa ketemu badainya lebih singkat. Badainya ke sini, dianya ke sono. Kena sih, tapi selesai. Abis itu semua yang ditinggalkan sama si badai ini, tanah yang lebih gembur, air, dan segala macam itu tersedia untuk si bison tersebut. Nah memang ada rasa takut untuk menerjang badai tersebut. Karena ya namun juga berisik, basah, semua ketidaknyamanan itu kelihatan. Tapi kalau kita jemput lebih dulu, kita akan keluar juga lebih dulu gitu. Untuk mencapai ketujuan kita. Sementara kalau kita kabur, karena pengen nyaman, malah kita akan berlama-lama bersama dengan badai tersebut. Nah, jadi pilihannya adalah kita mau lama-lama hidup gak enak atau mau bentar hidup gak enaknya. Gitu. Ya kalau mau bentar, ya harus berani gak enak sekarang. Jangan kabur dari masalah. Samperin masalahnya. Kan banyak orang gitu kan, nggak tahu mau kemana, diajak susah untuk ya udah kalau misalnya lu nggak tahu mau kemana, kita cari tahu kita mau kemana, eksplorasi, kerja keras dan apa segala macam, tapi nggak mau juga. Udah serba susah. Tapi bisa aja gue salah.
Itu aja dari gue, terima kasih banyak, dan kita akan ketemu di episode Siniar Hidup Indonesia Maya berikutnya karena ini dinginnya udah nggak kuat. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. This is a Flushing Main Street bound 7 local train. The next stop is Metz Willits Point. Stand clear of the closing doors, please.